Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, mari kita bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat yang luar biasa. Siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa catat dan renungkan firman yang dibagikan. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus tercurah atas kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, apa kabar warga kerajaan yang ada di rumah? Kami percaya warga kerajaan yang ada di rumah dan yang ada di mana saja yang sedang menyaksikan tayangan ini, semuanya sehat dan selalu bersuka cita. Nah, dalam Komsel hari ini bersama dengan kami, Messianic Women Ministry akan membagi sesuatu hal yang sangat luar biasa, bagaimana kita menghadapi pandemik ini dengan hikmat yang daripada Tuhan dan dengan kreativitas yang sangat luar biasa, yang pastinya akan kita sama-sama saksikan. Ibu Foni mungkin bisa lanjutkan? Ya, Shalom warga kerajaan Allah, senang sekali hari ini bisa berjumpa. Ya, dan di dalam tayangan khusus Messianic Women Ministry kita akan membahas sesuatu yang mungkin di antara warga kerajaan Allah sudah pernah mendengar sebelumnya, yaitu tentang ekoenzim. Itu apa? Nah, mungkin Ica bisa sharing dikit ya, Cak ya. Aku dengar Kak Tutu katanya sempat anjingnya sakit ya. Iya benar Bu. Jadi saya punya peliharaan yang sangat perlu untuk diperhatikan pada saat dia kena, kalau warga kerajaan yang punya peliharaan anjing yang bulunya banyak pasti sering kena kutu, kena parasit dan juga kena jamur. Nah pada saat itu kami sering memakai beberapa
beberapa obat, dan pada saat saya di-share sama Bu Foni untuk ekoenzim ini, saya coba untuk memakai takaran sabun dan sebagian dengan ekoenzim ini, dan ya puji Tuhan Bu, anjing saya benar-benar baik-baik saja untuk masalah kulitnya gitu. Dan bukan cuma ini itu loh Bu. Oh ya, ada lagi yang Iya lainnya? Bu, benar. Ah. Jadi saya suka koleksi jaket kulit dan juga ada beberapa tas kulit. Nah, kalau dia sudah lama di lemari itu pasti jamuran Bu. Iya, Ya, betul, saya ya. pernah pakai produk lain untuk menggunakan itu tapi baunya nggak enak. Nah, pada saat cuman pakai ekoenzim saja Bu, itu pun dicampur dengan air dan itu benar-benar bisa bersih. Tanpa meninggalkan noda. Ya, Ya. tanpa ada jamur-jamur. Wah, luar biasa ya. Gitu, Bu. Mungkin semua lagi penasaran juga yang belum tahu. Apa sih sebenarnya ekoenzim itu kok sampai bisa ngobatin anjing, bisa ngilangin jamur pada jaket dan sebagainya. Ya kalau menurut saya ini memang boleh dikatakan cairan ini memang memiliki banyak manfaat dan itu hikmat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada seorang dokter yang bernama Dr. Rozukon Pom dari Thailand ya, untuk menciptakan cairan ini dengan riset dia selama 30 tahun. Dan nanti warga kerajaan pasti akan kita beritahu ya bagaimana cara mengolahnya. Karena itu sebetulnya Tuhan sudah memberikan kepada kita, ada di sekitar kita, tapi kita yang belum tahu bagaimana untuk mengolahnya. Ya, saya lihat tuh Bu Sinta itu udah gendut-gendut tuh bunga mawarnya. gendut, Bu. Oh jangan, oh, enggak, Bunga kalau Bu Sinta mawar. tetap seperti seger gitu ya. Seperti bunga mawar. Diapain tuh Bu bunganya Bu di rumah? Saya tuh punya tanaman beberapa di rumah, itu kondisinya tuh sudah kering kerontang. Saya menyebutnya dia itu mereka mati enggan, hidup tak mau gitu. Akhirnya saya ingat ada ekoenzim, kenapa saya nggak coba? Setelah saya campurkan dengan air, kemudian saya semprot-semprot, saya bilang ke tanaman itu, saya sedikit ancam, kalau kamu tidak tumbuh, saya akan cabut. Tapi habis itu saya berkati tanaman itu. Jadi mawarku, tolong berbungalah supaya kamu cantik. Dan benar, Ibu lihat sendiri kan waktu di Instagram sudah saya upload itu, mereka begitu cantiknya berwarna-warni karena saya rajin menyemprotnya dengan ekoenzim. Wah luar biasa ya. Keren, Jadi keren, kita keren. senang ya dengan ciptaan Tuhan kan. Bunga mawar yang begitu luar biasa di Tuhan buat begitu indah. Kita menikmati keindahannya dan lebih indah lagi kita menggunakan ekoenzim ya untuk menyiram tanaman tersebut. Jadi berfungsi juga sebagai pupuk ya. Nah betul. saya juga pingin dengar nih dari Kak Osin nih kayak gimana. Jadiin apa nih? Kan soalnya kita semua udah pernah buat, kita juga udah panen, jadi udah pasti tahu kan. Iya. Saya merasa risih sekali dengan karang gigi, Bu. Nah, kalau sekarang kan kalau mau ke dokter kan kalau nggak kepepet banget kan takut gitu, Bu. Ya, di saat pandemi gini, saya setelah tahu tentang ekoenzim itu bisa dipakai untuk bersihin karang gigi, saya coba. Saya campur dengan takaran yang sudah ada, yang sesuai, terus saya coba kumur-kumur gitu. Coba kumur-kumur, terus lepas gitu. Saya merasa gini, kalau pergi ke dokter ini pasti ngabisin biaya banyak nih gitu ya. Puji Tuhan dengan ekoenzim karang gigi bersih gitu. Wah, memang luar biasa ya. Tuhan tuh benar-benar memberikan hikmat ya bagi yang menemukan ini untuk menolong untuk kesejahteraan manusia. Ternyata nggak cuma untuk anjingnya Ica, bunganya Bu Sinta, karang gigi juga gitu kan. Mungkin siapa lagi nih yang ada pernah nyoba gitu kan? Ya, mungkin saya ini ada satu kesaksian ini. Sebenarnya bukan saya ya, ini dari adik saya. Nah, hari itu adik saya ini lagi goreng empek-empek. Wah, goreng empek-empek itu kan enak lagi kalau pas hujan-hujan gitu ya. Waktu goreng empek-empek dia kondisi nggak pakai baju. Ini adik saya laki-laki ya. dia nggak pakai baju gitu ya, dia goreng empek-empek. Lalu tiba-tiba empek-empeknya tuh meledak. Meledak lalu itu semuanya minyak bisa langsung tersiram di badannya sampai di wajahnya juga. Kalau yang paling parah itu ada di jari-jarinya. Nah ini dia langsung teriak,
karena kepanasan ya, panas sekali ya. Langsung telepon saya, dengan saya juga agak aduh gimana saya harus tolong ini gitu ya. Lalu saya dengan terburu-buru saya datang ke rumahnya, lalu di situ ada ekoenzim. Nah pakai ekoenzim aja dicobain gitu. Enggak, ini panas banget ini gitu. Gak apa-apa dicobain. Jadi di situ sudah ada ekoenzim yang saya buat itu sudah saya campur gitu ya. Tadinya saya campur biasanya untuk tanaman sih sebenarnya. Tapi dicobain aja, disemprotin. Tapi karena memang kondisi itu luka bakar ya, jadi ya harus dilarikan ke klinik malam hari itu. Tapi puji Tuhan, berlangsungnya setelah ada pemeriksaan juga dari dokter, terjadi perubahan yang baik. Ya, dari badannya setelah disemprot ekoenzim itu tadi, juga dari mukanya sekarang udah bersih. Dia dengan wajah gantengnya lagi dia pede, pede untuk melayani Tuhan kembali dan puji Tuhan badannya juga bersih. Nah yang luka bakarnya tadi Bu Foni itu kan di jari-jarinya yang parah tadi itu karena udah seperti kayak bunga. Iya ini di jari-jarinya sudah kebayang ya. udah kayak bunga gitu, kelopak-kelopak gitu. Itu bahaya sekali kalau itu kan luka dalam. Saya bilang coba ditempelin ekoenzim yang murni. Tapi jangan di lukanya, coba di pinggir-pinggirnya aja, di kulit-kulit yang tidak langsung di lukanya. Puji Tuhan juga, Tuhan luar biasa ya. Selain berkat dari Tuhan, ekoenzim juga menolong untuk itu sembuh ya dengan cepat, nggak pakai lama. Jadi biasanya kalau luka bakar seperti itu bisa mungkin hampir 2 mingguan atau lebih dari itu. Tapi ini nggak sampai segitu. 4 atau 5 hari dia sudah selesai. Puji Tuhan ya. Bersyukur sekali atas kebaikan Tuhan memberikan hikmat ini semua buat kita. Ya. Saya percaya waktu itu walaupun panik pasti sebut-sebut nama Tuhan Yesus kan. Oh iya kan? Pasti, Bu. Di panik. Soalnya kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya di rumah juga ikut panik karena langsung dapat WhatsApp gitu kan, dapat forwardan gitu. Ini sambil kebingungan juga. Gimana caranya itu goreng bisa ketumpahan. Dan sambil sudah membayangkan begitu kan. Saya bilang ya sambil berdoa ya kita Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Tapi memang saya lihat itu betul-betul pertolongan Tuhan. Yes, Ya, betul ya. Ibu. Iya. Semua tepat pada waktunya. Amen. Kalau Iya. Tuhan Yesus menolong tuh tepat pada waktunya. Yes. Walaupun maunya kita punya obat mujarab A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tidak seizin Tuhan juga nggak jadi gitulah istilahnya ya. Saya lihat bahwa ini juga campur tangan Tuhan. Betul. Ya, campur tangan Tuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Dengan caranya memang berbeda-beda ya, luar biasa sekali. Nah mungkin kalau Bu Oke nih, ada nggak Bu Oke? Bu Oke ini juga paling rajin saya lihat ya. Dari pertama kita MWF tahu tentang ekoenzim ini, terus saya sering bilang ini virus ekoenzim gitu kan. Sekarang banyak virus ya pandemi ya. Jadi saya suka bilang virus ekoenzim itu saya lihat Bu Oke ini paling semangat di antara kita. Paling virus ya. Paling virus. Sampai kangkung panjang-panjang juga nggak pakai dipotong, dicemplungkan itu. Saya udah lihat itu ya. Iya. Ini puji Tuhan banget ini dapat pengetahuan tentang ekoenzim ini di masa pandemi. Dan juga Tuhan di masa pandemi ini tolong keluarga kami ini dapat hikmat Tuhan sehingga memulai usaha baru bikin roti tawar. Nah suatu ketika itu Bu Foni, tepung 1 karung itu bisa semut pindahan dari mana itu masuk ke tepung itu. Saya masukin tuh gini loh, ekoenzimnya itu dalam botol tertutup gini tak masukin di tepung itu. Karungnya. Iya di karungnya itu besok paginya itu kan malam saya masukin. Besok paginya saya lihat itu tepung 1 karung itu sudah bersih enggak ada semut. Nah juga di masa pandemi ini kita harus irit-irit kan ya. Nah dengan adanya ekoenzim ini sangat menolong di rumah tangga itu ngepel. Itu saya sudah pakai ekoenzim. Keset lantainya bebas kuman, bersih. Terus juga bersihin kamar mandi, bersihin kloset tuh pakai ekoenzim juga ampasnya itu pakai untuk bersihin kamar mandi. Nah terus juga nyuci baju. Nah ini musim hujan gini ya. Musim hujan gini kadang kita jemur pakaian itu enggak bisa kering.
Tapi kalau kita waktu cuci itu dengan pakai ekoenzim, pakaian kita itu enggak bau. Walaupun mungkin enggak kena sinar matahari ya, tapi enggak apek gitu ya. Bisa kita simpan di lemari itu juga enggak bikin bau gitu ya. Terus juga kita bisa pakai juga untuk cuci piring, untuk disinfektan. Nah, di rumah itu kan banyak anak-anak, kita pakai ekoenzim buat bikin disinfektan, semprot. Nah, bersih dah. Nah, karena dia itu ramah lingkungan, organik ya. Jadi kita bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus Kristus ya, yang udah menciptakan begitu luar biasa di alam ini. Kalau enggak kan enggak mungkin bisa bikin ekoenzim, bener enggak? Bahannya apa sih sebenarnya? Kalau kita pikir-pikir kan, bahannya loh semua yang ada di sekitar kita. Kulit buah, ya toh? Masa kita makan buah pakai kulitnya? Kan enggak kan? Jadi kulit buah sama apa? Batang-batang sayur. Yang sama ibu-ibu dimanain? Dibuang. Biasanya dimasukin apa? Kresek. Terus langsung ke Tempat TPS sampah, ya kan, TPS, TPA, ya kan langsung dikit. Selama ini kita nggak pernah menganggap itu sampah, betul? Ya, selama ini kita pikir, ini cuma sampah, bisa diapain? Tetapi hikmat yang daripada Tuhan itu diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, kita bisa mengelola di masa pandemi justru ini datangnya. Padahal mungkin ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi kenapa kok datangnya pengetahuan ini pada masa pandemi buat kita semua? Nah, itu rencana Tuhan. Ya, itu rencana Tuhan buat kita untuk menolong kita menghadapi masa pandemi ini supaya kita diberikan seperti tadi diberikan kreativitas, diberikan hikmat, mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik lagi, dengan semuanya tentunya dengan pertolongan dari Tuhan. Yuk kita mengucap syukur pada Tuhan. Ya, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk hikmat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Engkau benar-benar Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menolong kami, menopang kami Tuhan dalam kondisi masa kesesakan, masa sulit, masa yang tidak pernah kami duga seperti ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ada di sisi kami, yang memimpin kehidupan kami, memberikan kami hikmat, menolong kami dengan pengetahuan yang Tuhan berikan supaya kami bisa mengelola segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami di sekeliling kami, yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin yang selama ini kami tidak sadar Tuhan, yang selama ini kami tidak menganggapnya itu Tuhan, tetapi Engkau dengan hikmat yang daripadamu sendiri menolong kami semua para wanita ini Tuhan, untuk kami boleh mengelola sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Terima kasih untuk pengetahuan ini, terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan, dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bagi kami. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang menyatakan betapa baiknya Allah kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, mari nyanyikan. Kasih setianya tak pernah baru. Amin. Katakan dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi nyanyikan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang
selamanya. Oh, oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, nyatakan dia luar biasa. Yesusku luar biasa. Dia sobat kita yang setia, nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia. Terima kasih Tuhan. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia yang selalu diriku. Sebut namanya, panggil dia. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, thank you Lord. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Warga kerajaan Allah sudah mendengar tadi ya, banyak sekali kesaksian tentang penggunaan dan manfaat dari ekoenzim. Mungkin ada yang penasaran, apa itu ekoenzim? Bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya sangat mudah sekali warga kerajaan, dan bahannya pun ada di sekitar kita. Bahkan cenderung sudah sering kita tidak menggunakannya, membuangnya malahan ya. Nah, untuk itu mari kita saksikan bersama-sama sebuah tayangan cara membuat ekoenzim. Kak, ayo bikin rujak Kak. Iya, ini aku lagi apa ini motongin mangga ini. Enak banget ini kalau pakai mangga ini. Alah. Duh, ini sampahnya mau tak buang ini. Stop. Jangan buang sampah. Kenapa? Ini sampah ini bisa kita olah, limbah-limbah sampah rumah tangga bisa kita olah, kita buat ekoenzim. Oh gitu. Biar Apa ramah itu? lingkungan. Apa itu ekoenzim itu? Kayak ini. Nah, ini hasil jadinya ekoenzim. Iya. Nah, ini manfaatnya banyak banget. Luar biasa ya. Manfaat. Begitu. Untuk kita sehari-hari di rumah, Iya. itu bisa untuk ngepel, cuci pakaian, terus juga cuci piring, perabotan, terus keramas. Luar juga. biasa. Dan lagi juga ini juga bisa mengusir tikus loh dari rumah. Kalau di rumah itu biasanya apa sih yang kita nggak suka datang ke rumah kita? Tikus, semut, rayap. Nah, ini ya. bisa banyak sekali Makanya tuh Kak, sampah-sampah begini di rumah tangga itu nggak boleh langsung dibuang. Karena ini kalau di tempat pembuangan akhir tuh, ini penyebabnya timbulnya gas metana. Gas metana itu menyebabkan pemanasan global. Makanya tambah panas. Kita dari rumah tangga harus memproduksi sampah-sampah rumah tangga kita supaya jadi ekoenzim, supaya lebih bermanfaat. Dan kita gunakan sendiri untuk kita juga. Kita mesti berterima kasih sama dokter Rosukon Pampong dari Thailand. Beliau ini yang meneliti ekoenzim selama 30 tahun. Luar biasa. Karena beliau meneliti ekoenzim selama 30 tahun itu, dan yang bagusnya tuh yang benar-benar kita say thank you tuh, beliau tuh nggak menghak patenkan, sehingga setiap rumah tangga boleh membuat ekoenzim dan bisa digunakan. Bersyukur sekali kita ya. Coba dihak patenkan, kan kena, kita nggak harus bayar kalau kita buat ini karena gratis. Nggak boleh juga dijual belikan loh. Ada untuk pakai sendiri. Kita pakai ya. sendiri, makanya itu kita membuat. Yuk kita buat yuk. Ayo, mari, ayo. Jangan dibuang ya. Iya. Oke, Saya ramah akan lingkungan. bawa. Go Oke, green, go terima green. kasih. Yuk kita buat Ayo, yuk. ayo, mari, yuk. Oke. Baiklah warga kerajaan Allah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat ekoenzim. Kita akan belajar dulu apa bahannya dan alatnya itu apa saja. Oke, apa aja alat-alat yang kita perlukan? Alat yang kita butuhkan adalah toples.
Ada toples seperti ini ya. Plastik. Nah, toples plastik ini juga nggak harus beli. Kita bisa pakai yang apa aja yang ada di rumah, bekas apa, tapi dalam keadaan bersih ya. Terus kita juga bisa pakai ember bekas cat. Yang penting bahannya itu plastik. Oh, plastik Betul, ya. peralatan plastik bekas ya. cat yang ada tutupnya dan harus sudah dicuci bersih. Oh iya, Boko, iya, Atau iya, juga iya. Drum yang mau ya. besar juga ya. bisa drum. Iya, iya, Boko, Plastik. Ya. Terus juga harus diperhatikan jangan yang dari bahan kaca. Oh, iya, iya. Oke. Mudah ya. pecah, nanti juga bisa pecah. Kenapa pecah? Nanti akan kita jelaskan kenapa. Ya, Dan juga kaleng atau yang dari besi itu nggak boleh. Oh, nggak Bisa boleh ya. karat. Bisa berkarat. Iya. Ya. Pokoknya pure plastik ya. Betul. Boko, ya. Dan yang penting lagi ya warga kerajaan Allah, plastik itu memang harus plastik dan bagian ini apa namanya nih bibirnya, permukaannya, Iya, mulutnya besar. usahakan yang lebar Oh. karena kita akan ada proses 1 bulan pertama itu kan mengeluarkan gas. Iya. Jadi kalau dia nggak bibirnya nggak lebar ini wadahnya, gasnya itu kan mau keluar terus kan, nanti bisa Kenceng ya. moncrot gitu Moncrot loh. ya. Nah, jadi Oh, kalau iya. kalau ini Iya. lebih gampang untuk melepaskan gas tersebut ya. Jadi pilihlah yang bagian atasnya nih lebar. Ya. Oke. Apalagi Terus ya. Kita butuh timbangan. Oh iya, Karena Boko, ini iya. kita akan pakai untuk menimbang bahan-bahan. bahan. Ya. Oke, Dan siap. juga gelas takar Oh iya. untuk ya. menakar air. Dan jangan lupa kita butuh Pisau. pisau dan telenan. Oke. untuk memotong-motong ya Iya. bahannya Iya. kita. Iya, iya. Itu tadi peralatan. Ya. Terus ya Bahannya. tadi kan udah peralatannya udah ya. Sekarang bahannya apa aja nih? Apakah kita harus membeli bahannya? Iya. Kayaknya- Mungkin kadang kan bahan peralatannya nggak beli, semua ada di rumah. Bahannya gimana? Apakah harus beli atau harus menyari ke tetangga sebelah? Kalau bahannya yang pasti air. Oh Ya, iya. Tapi air kita juga perlu perhatikan kalau kita pakainya air di rumah itu air PDAM itu ya. Iya. Itu harus dinginapkan dulu. Oh gitu. Nggak bisa langsung Nggak bisa maksudnya. langsung. Oh gitu ya, Boko ya. Oh, Semalam iya. ya Bu Honi Iya, ya. semalam saja Semalam, cukup. Terus Iya. kita ambil bagian atasnya, jangan terus juga diambil sampai bawah ya. Endapannya ikut Oh, juga. ikut juga. Percuma Ya, kita Boko. nginepkan Oke, ya. ya. Atau juga air sumur juga bisa. Bisa. Oh bisa. Terus air tetesan dari buangan AC. Bisa sekali. Oh berarti bagus ya. Harus ditampung. Berarti kalau nggak kita- usah daripada klewer-klewer kita tampung aja, bisa menjadi Benar. satu manfaat yang bagus ya. dimanfaatkan. Iya, Terus iya. air hujan. Tapi jangan yang sudah lewat talang atau lewat atap ya. Oh yang Yang langsung. Dicadar langsung. Oh iya. Dicadar Ya. langsung. Kalau air hujan kita juga harus nginepkan dulu Betul. Oh iya iya. dan iya, diambil iya. atasnya. Ya. Terus kita butuh gula merah Ya. atau gula aren atau Ya. gula molase. Oh. Nah, iya. bedanya nih mesti tahu ya, kenapa kok kita pakai gulanya gula molase ya, Bu Oke ya, atau gula merah. Kalau yang ini adalah gula molase. Dia bentuknya cair karena ini dari tetes tebu. Oh gitu Bu sedang Oni. ya, Oh, kita tidak ya. menggunakan gula pasir. Coba boleh lihat Bu ya. Nah, diicip boleh, Oh diicip. Manis nih wanginya. gula. Membuktikan bahwa ini benar-benar gula. Iya ya. Oh Dicicip aja boleh Bu Oh boleh ya, Mary. saya cicip ya, tangan saya bersih kok. Nah, cicip aja. Saya Itu cicip. gula kok. Manis kan? Oh, berarti ini benar-benar gula, bukan kecap ya. Warga kerajaan Allah bukan kecap, ini asli gula, saya udah cicip loh. Oke. Ya, yang pasti bukan gula Bukan pasir. gula pasir. Oh, ya, Karena ya. gula pasir sudah mengalami proses Proses kimia. Oke. Dan kalau misalkan kita pakai gula aren atau gula merah atau gula ental juga bisa. Ya. Itu mesti dipotong kecil-kecil atau diserut Diiris, ya. diserut. Oh, iya. supaya Nggak boleh dimasak ya. nggak Oh, boleh. nggak boleh Nggak dimasak. Nggak boleh. Oh, Cairannya nggak boleh dimasak. Oh, iya 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 iya. Dan dipastikan bahwa campuran dari gula merah tersebut itu benar-benar asli bahannya, bukan dicampur dengan gula pasir. Oh, Karena iya. kadang-kadang kan ada tuh gula merah yang oplosan lah Iya, istilahnya. iya, iya. Nah, Benar, kita benar. mesti berhati-hati. Nah, supaya aman, Iya. lebih baik menggunakan molasses aja. Karena molasses ini relatif yang paling murah. Paling murah.
di antara semuanya. Dari segi ekonomis kita oke banget ya pakai molasses ya. Bagus. Ini berarti paling murah di molasses. antara seluruh gula-gula tuh ini yang paling murah. Dan kita tinggal make aja ya, nggak perlu Betul. lagi kita buat-buat. Nggak perlu diproses lagi. Proses lagi ya. Oke. Siap ya. makan. Tapi kalau susah mendapatkan ya itu tadi pilihannya gula aren atau gula merah diserut supaya cepet larutnya di Larutnya. dalam air. Oh iya. Setelah itu Siap, apa Bu. lagi Setelah bahannya? itu kita butuh sampah organiknya. Oh Nah, ini ya Bu ini ya. sampah ini Iya Bu. pasti ada dong di rumah tangga ya. Oh, Di pasti, rumah kita pasti, ada. pasti, Nah, pasti. ini juga jangan yang sudah melalui proses masak. Dari yang benar-benar belum belum masak ya, mentah gitu. Yang mentah berarti ya, mentah ya. Atau yang ya. sudah dikena siram air panas. Jangan. Oh gitu. Iya iya. Benar. Oh, Itu bisa iya. sayur, bisa Iya. buah. Tapi ada yang nggak boleh dipakai loh Bu Foni. Oh, apa itu? Nah, kayak alpukat tuh nggak bisa. Betul. Kelapa nggak bisa. Oh gitu. Durian. Nah, ini Bu Mary pasti suka banget Waduh, kan? jangan. Medan loh, Medan. Ya, Orang Medan itu durian sukanya nggak bisa. durian. Berarti yang berlemak ya. Betul. Yang Karena- berlemak ya, karena kita itu berlemak, tidak menggunakan bahan-bahan atau sayur dan buah yang berlemak. Oh. Justru yang digunakan tuh kalau di sini memang kata tadi Bu Okto bilang sampah, berarti itu kulit. Kulit ya. Kulit. Nanti kan ada yang tanya tuh, Bu Okto kok nggak buahnya sih? Buahnya kita makan aja ya. Kita makan. Nah, buahnya kita makan, kulitnya kita buat ekoenzim. Oke. Dan Gitu. satu lagi loh Bu Foni, Ya. walaupun sampah jangan yang busuk. Betul. Oh gitu, yang masih Jangan yang segar busuk. juga ya. Tapi kalau bisa kan kadang kan gini nih, Ya. kayak contoh nih, kayak kita nih anggur nih, yang busuk cuma di ujung kecilnya nih, Oh, ya itu boleh, Bu udah Foni. kita buang aja yang bagian busuknya Oh, aja. gitu. Yang penting tidak berulat juga ya, Oh, gitu, karena kalau ya. berulat itu yang berbahaya untuk proses fermentasi selama 3 bulan itu. Oh iya Bu Foni ya. Kalau bonyok nggak busuk sih nggak apa-apa. Ya, Oh, gitu. Justru karena gitu bonyok itu kan aja. dijadikan sampah. Iya. Oh bonyok yang buah baru jatuh itu ya. Ya. yang udah. Oke ya. Jadi Siap. bahannya adalah air, Air, gula atau molasses dan bahan organik, Organik, yang ya. terdiri dari sayur, Sayur. dan kulit buah-buahan Oke. atau buah-buahan yang kematangan. Oh ya. Oke. Siap Bu Foni, Bu Oke. Iya. Sekarang kita udah belajar alatnya, udah tahu bahannya. Ya. Gimana kalau kita langsung coba membuat? bisa kita bisa. Aku melihat bunga loh Bu Foni. Bunga itu juga bisa loh. Bisa dong, untuk menambahkan aroma. Berarti bunga Wangi. juga ya, kalau kita ada bunga di rumah agak yang udah rontok kita bisa ambil ya. Bisa gunakan bisa juga. kita gunakan. Tapi Oh, juga ya. kalau menurut saya lebih baik jangan terlalu banyak karena bunga itu ringan ya. Oh, Jadi dia memenuhi wadahnya nanti. Memenuhi wadah tapi timbangan nggak. Timbangan nggak berat gitu. Oh, siap, Iya. oke ya. Berarti bagus banget ya. Kita nggak perlu cari-cari kemana-mana, di rumah aja sudah ada semua bahannya dan manfaatnya juga sangat banyak sekali ya. Iya. Sekarang saya mau lihat deh cara pembuatannya. Yuk kita Oke, buat jangan ya. lihat. Langsung. Oh, Bu Mary yang siap, demo. siap, Ya, siap, ayo, ya. sekarang Bu Mary. Oke, ya. Yuk Bu Mary sebelah sini. Oke, Ya. saya pindah ya. Nah, Oke. ini Ya. kita pakai gini aja ya. Nah, kalau mainnya warga kerajaan bingung nih. Aduh, tempat saya segini nih. Tempat saya atau yang sekecil ini. Ya. Gimana dong? Airnya berapa ukurannya? Ya. Nih, supaya lebih mudah begini aja. 60% Ya. dari wadah. Oh, nah, gitu ya. itu pasti nggak akan overload kebanyakan. Iya, ketika kita isi sampai meluber kan. isi, bahan organik. Jadi start aja airnya 60% dari wadahnya. Kalau hari ini kita pakai wadah yang cukup gede nih. Ya, ya. Ini kurang lebih 10 literan ya. 10 liter Jadi ya. kita akan membuat dengan air yang jumlahnya 5 liter. Oke, Ya. siap. Oke. Ya. Yuk. Nah. Wadahnya Apanya dulu ya? Ini wadahnya udah bersih. Udah bersih. Terus apa dulu dimasukin Bu Foni? Air. Air. Saya masukkan semua ini airnya 5 semua. Liter. liter Agak sini, ya. agak sini Warga dikit. kerajaan 5 liter ya. Mm-mm. Saya masukin. Oke, ini airnya 5 liter. Ini airnya. Setelah air, kita akan masukkan molasses. Tapi jangan lupa, saya kasih perbandingannya dulu ya warga kerajaan. Ada rumusnya. Buat ekoenzimnya ada rumusnya. Rumusnya 1, 3, 10. Sekali lagi yuk. 1, 3, 10.
Jadi airnya itu kalau airnya 5 liter, Ya. itu kan 10 ya, airnya 10 ya. 5 liter air berarti kalau satunya itu gula atau molasses, berarti gulanya adalah 500 gram. Betul? Dan kalau 3, komposisi 3 itu adalah bahan organiknya, berarti bahan organiknya adalah 1,5 kilo. Oh, ya, gitu, jadi ya, 1, 3, 10 tuh warga kerajaan kita membuatnya 5 liter air. Ini contohnya ya, 5 liter air, 500 gram molasses, dan 1,5 kilo bahan organik atau sampah organik. Ya, sekarang kita udah masukin 5 liter air. Sekarang Jadi lebih mudahnya kan gini ya Bu Poni, airnya berapa? 10%-nya itu betul adalah gulanya. Oke, Jadi kita timbang dulu, gula kita harus gulanya 500 ini kita pakai ini ya. Pakai itu aja. Oke. Tadi saya udah timbang juga loh yang dalam kondisi sebentar. Ininya tadi sudah. Ini Ya, ada karena ada Iya. wadah. Ya. Jadi udah 500 ya. 500. Silahkan dimasukkan. Warga kerajaan 500 ya. 500 Sekarang gram. kita campur dengan air. Terus diaduk nih Kak. Diaduk diaduk? semua. Pastikan ini semua masuk ya. Ya. Pakai tangan boleh? Boleh, tapi tangannya harus bersih. Karena udah cuci ya. Udah. Oke. Saya tadi sudah cuci tangan, makanya saya berani juga mencicip-icip gulanya. Oke ya. Warga kerajaan sekarang saya aduk. Sayang kan? Jadi saya aduk. Ya, karena itu kalau ya. tidak masuk semua timbangan akan berkurang. Kurang ya. Benar. Akhirnya Ya, dia jadi punya bahan juga, jadi nggak masuk pas semua. ya. Iya. Nah, ini sementara diaduk, Ya. Ibu Oka akan menimbang tadi bahan Bahannya. organiknya. Oke, 1,5. Kita pakai timbangan yang gede ya. 1,5. 1,5 kilo. Nah, ini diaduk nih semua sampai rata. Diaduk dulu. Ini 1 kilo kurang. Nah, ditambah dengan ini. Tambah ini. Iya. Pas ya? Pas. Oke, 1,5 udah. Ini mendingan dimasukin aja. Masukin Nah, aja ya. supaya benar-benar bersih masuk semuanya. Berbilas semua. Nah, warga kerajaan kalau umpamanya dalam 1 hari nih, pasti ada yang tanya, oh kita nggak, di keluarga kita keluarga kecil nih, kita nggak mungkin makan sayur, menghasilkan dan sampah makan pun, iya. buah segini banyaknya. Gimana caranya? Ada sistem yang disebut dengan sistem cicilan. Artinya kayak kredit aja ya. Berarti bagus ya ada cicil-cicilannya juga ya. Tapi ini cicilan yang bermanfaat nih. Gini caranya. Air dan molasenya atau gulanya mesti masuk dulu. Kayak gini nih. Diaduk dulu, disiapin dulu di wadah. Setelah itu kita catat berapa kita butuh sampah organik ya. Nah, setelah kita butuh sampah organiknya berapa, baru kita masukkan per harinya itu harus dicatat sampai kebutuhan kita itu tercukupi. Setelah tercukupi kita langsung kasih catatan khusus ya. Tapi harus ditutup terus selama mencicil, jangan dibuka. Nanti masuk binatang-binatang, nanti berulat. Iya. Dan ada waktu, jadi waktu untuk kita mencicil itu berapa? 14 hari 14 maksimum. maksimal 14. Ya. Sudah Yuk selesai. sekarang udah Nah, dimasukkan ya. sampahnya. Terus juga Banyak. paling bagus berapa varian Bu Boni? Paling sedikit 5. Kalau kita 5 varian Mm-mm. organiknya. Kalau itu kita bisa dapat hasil lebih bagus ya, Mari Bu. Iya. Saya bisa dimasukin. Kayak sekarang ya. ini banyak banget Pelan-pelan, nih. Bu. Ini ada sawi putih. Ada ini kulit semangka. semangka. Ada kulit jeruk, Lemon. lemon, ada anggur. Nah, sekarang saya tuang ya, semua Nih. ya. Yuk langsung dimasukin. Ada ini juga loh, kadang-kadang kan Ada camba ya, kecamba. kecamba toge ya, kadang-kadang kan kita aduh kebanyakan, aduh dibuang takut Jangan, besok busuk. sayang. Jangan. Ternyata bisa juga loh. Ada terong juga. Ada tuh. terong. Aduh, pokoknya Ujung-ujungnya. Kulit mangga. ada kulit jeruk loh. Loh, ini kayak kulit jeruk ini loh, kulit jeruk. Ini bikin harum loh baunya. Ya. Waduh, Kalau kita banyak luar biasa. kulit buahnya, Ya, hasilnya lebih harum. harum. Mungkin taruh sini aja bisa. Tapi kalau kita banyak sayurnya, nanti baunya agak asam-asam, agak kecut-kecut. Nah, hasil gitu akhirnya ya. Hasil akhirnya. Nah,
ini juga ada daun apa ini Bu Poni ya? Daun cincau. Daun cincau. Oh, ada juga daun pandan. Wanginya. Bisa dimasukkan semua. Bisa ini juga loh, ada Serai. kayak bekas serai, potongan serai kadang-kadang kita nggak pakai, ini bisa dimasukkan juga ya Bu Bisa, Poni bisa, ya. bisa. Oh bagus Serai, sekali. jahe, Ini jahe, laos. lengkuas yang kita habis masak itu nggak kepake, jangan dibuang ya warga kerajaan. Jangan yang habis Kita masak. campur. Sisanya kita Sisa potongan. Iya, sisa Nah. potongan. Iya, iya. Jangan bekas masakan ya. Iya, iya. Oke, kita udah masukin semua nih. Kayaknya ini bakal harum deh karena Iya. ada daun pandan, Iya. ada kulit jeruk, ada kulit lemon. Nah, diaduk dulu sebentar. Saya aduk ya. Nah, warga kerajaan ini kita makan mangganya banyak ya karena lagi musim. Jadi ini ada biji-biji mangga. Ini boleh dimasukin nggak? Boleh dimasukin tapi tidak dimasukkan dalam hitungan timbangan. Jadi saya masukin cemplungin aja. Anggap saja ini tambahan atau Bonus. bonusnya. Bonus. Sayang kan kalau dibuang. Ya, ini dia. Oke, kalau sudah seperti ini Baru ditutup. kita tutup. Oke. Pastikan tempat wadahnya adalah yang kedap dan aerodrop, jadi tidak ada udara yang masuk. Dan yang paling penting adalah catatan. Ini harus ditulis. Jadi Oh, iya. mulainya hari ini 22 Desember 2020 Ya. dan akan dipanen 3 bulan atau 90 hari. Jadi tanggal 22 Maret 2021 kita akan panen ekoenzim yang kita iya. buat hari ini ya. Jangan lupa Catatan ini membuat ini. kita nggak lupa. Iya. Nggak lupa Kadang kita untuk bikin manen. ini nanti kita kan akan bikin lagi toples berikutnya. Nah, kalau sudah banyak yang kita buat, banyak jejer-jejer toples gitu ya, nanti kita lupa tanggal iya, berapa, benar, tanggal berapa. benar, Makanya benar. catatan ini akan mengingatkan kita dan apa komposisi di dalamnya, organik apa saja. Nah, Setelah ditutup seperti ini, jangan lupa dalam 1 bulan pertama itu adalah proses perubahan untuk menjadi alkohol. Jadi akan banyak sekali gas-gas yang dihasilkan selama 30 hari. Jadi warga kerajaan harus membuka sedikit aja. Ingat jangan terlalu lama-lama ya, nggak kayak begini bukanya, wah masuk semua ini. lama lagi. Nah, dibukanya sedikit-sedikit aja, yang pelan-pelan, penting ditutup supaya lagi. gasnya keluar aja ya, Bu Iya, Poni. betul. Oh, begitu. Tapi setelah 30 hari, setelah 1 bulan, masuk bulan kedua sampai panen, tidak boleh lagi dibuka. Sampai panen, nggak boleh lagi dibuka ya. Jadi hanya 1 bulan pertama itu saja yang dibuka untuk mengeluarkan gasnya. Setelah itu sudah tidak perlu dibuka-buka lagi sampai panen. Nah, itu Oke. tadi yang dibilang sama Bu Poni, Iya. Bu Mary, bahwa 1 bulan pertama dia keluarkan gas. Nah, itu sebabnya jangan memakai botol yang mulutnya kecil, bisa meledak Atau yang Jadi kaca pakai ya. Oh, yang kaca kaca ya. bisa pecah. Ya, Bisa pecah. ya, Itu ya, sebabnya. ya. Makanya kita pakai yang plastik semua ya, Paling biar aman. lebih aman. Sama yang mulut yang tutupnya ini Yang agak lebar. lebar. Ya, Ya. 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 Itu saja. Jadi sangat mudah. Mudah banget ya. Bahannya ada di sekitar Mudah kita. banget, ada bahannya di sekitar Iya. kita nggak perlu beli-beli lagi ke warung. Pokoknya kita beli ke warung hanya sayurnya kita makan. Terus sisa potongannya kita buat ekoenzim. Ya. Ya, sekarang kita perlu tahu loh Bu Poni, mungkin warga kerajaan juga pengen tahu kan ya. Tahu itu berhasil apa enggak? Oh, setelah 3 bulan ya. Iya loh, benar juga. Jadi mungkin baunya tuh seperti apa yang benar ya kan? Betul. Benar, Kayak benar, apa benar. penampakannya? Iya, Benar. benar. Jadi warga kerajaan Allah, setelah 3 bulan kita akan panen. Yang kita butuhkan pada saat kita panen adalah alat pengukur pH atau kertas untuk mengukur pH itu ya. Nah, kalau kita bilang nggak punya, itu mahal kalau beli. Udah nggak usah takut, nggak usah keluar kos lagi karena itu juga pinjam bisa. Kan itu hanya sebentar aja untuk mengukur pH-nya. Jadi kalau kita udah panen dalam waktu 3 bulan kita panen, itu pH-nya kalau yang berhasil itu di bawah 4. Wow, iya. Di bawah 4 itu berhasil dan baunya itu seperti bau fermentasi cuka ya, bukan bau got. Oh, Kalau sudah bau got, ada ulat berulat dan Itu berarti sebagainya, gagal ya? itu
sebenarnya kalau dibilang gagal nggak ada yang gagal ya, Nggak ada yang karena gagal itu ya? juga masih bisa kita gunakan untuk menyiram got di depan rumah ataupun untuk pupuk, masih bisa. Berarti walaupun ya tidak jadi seperti yang kita inginkan, tidak harus dibuang juga ya. Nggak, Sangat manfaat ada aja. juga manfaatnya ya. Jadikan pupuk ya. Berarti luar biasa ya. Nah, luar kayak biasa. ini yang udah jadi. Jadi bisa dicium nih baunya. Ya, Yang udah jadi. bisa Coba. saya cium Bu Koni. Boleh. Aduh, rasanya kepingin saya mau minum aja. nggak boleh ya. Makanya aduh enak banget baunya. Kayak Nih. apa ya, bau-bau cuka yang rasanya kayak Seger ya. seger Ada gitu. bau-bau buah gitu Iya. ya, aroma buahnya Iya. ya. Kalau dibilang ya, kalau di Bali ini ya warga kerajaan seperti kayak kita makan kuah pindang, rujak kuah pindang. Jadi lapar deh jadinya. Iya, Tapi seperti ini itu. nggak bisa dikonsumsi ya. Ini Iya, obat nggak luar. bisa. Oke. Ini obat luar Oh, ya. iya. Oke. Manfaatnya banyak banget pokoknya. Iya. Mary, ini kayaknya toplesnya kurang Kurang kedap nih. kedap Jadi ya. caranya kita pakai plastik, terus kita tutup Boleh, dengan boleh, ini, boleh. ya. Nah, atau dipakai plakban juga bisa. Oh, Gitu, gitu supaya- ya, supaya setelah 1 bulan ya. Iya, iya, iya. Nah, warga kerajaan Allah, hari ini Ya. kita udah membuat ekoenzim ya, Ya. dengan harapan bahwa sampah-sampah di rumah tangga kita masing-masing bisa dikelola dengan baik dan kita mengurangi polusi, Ya, mengurangi betul, Bu. pencemaran, Ya. juga mengurangi gas metana yang ada sehingga pemanasan global pun itu mulai bisa dikurangi dan kita lebih ramah lingkungan. bagus ya. Iya. Dan save the earth. Itu yang paling penting. Oke, itu aja. Kita udah semuanya udah selesai, udah rampung dan kita berharap warga kerajaan Allah bisa mulai mencobanya. Bila warga kerajaan Allah masih mengalami mungkin wah bingung ya gimana caranya. Nah, MWM Lembah Pujian kami mempunyai workshop, tempat pelatihan, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Karena setiap ada 5 peserta, kami langsung membuka kelasnya. Ya, itu saja. Baik, warga kerajaan Allah, Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Oke, saya percaya untuk warga kerajaan yang sudah mendengarkan dan menyaksikan bagaimana cerita tentang bagaimana Allah kita luar biasa memberikan hikmat ya, memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya, dan saya percaya kalau bagi warga kerajaan yang merasa diberkati dan rindu untuk lebih lagi untuk mengetahui tentang ekoenzim ini, kami akan menyediakan waktu dan tempat ya untuk membantu warga kerajaan sehingga bisa juga menikmati kesaksian-kesaksian yang luar biasa ini. Dan kami percaya kita akan mengikuti tayangan yang selanjutnya tentang bagaimana tentang kesaksian yang lebih luar biasa lagi tentang ekoenzim ini. Dan kita akan tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Karena itu Bapa, terimalah ucapan syukur kami, rasa kagum kami kepada Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena itu Bapa, biarlah ya Tuhan, lewat apapun yang sudah kami saksikan malam hari ini, boleh dapat memberkati warga kerajaan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan juga akan menolong mereka, Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada mereka. Amin. Terima kasih Bapa, sertai setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memegang tangan kami dan menuntun kami, supaya kami tetap melihat bahwa Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.